Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwati dari kelas 11 MPLB 3 akan menjelaskan materi bab 1 tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. A. Perkembangan teknologi perkantoran. 1. Pengertian teknologi perkantoran. Istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan, kegiatan administrasi. 2. Pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Globalisasi merupakan awal mula perkembangan teknologi perkantoran. Selanjutnya, dampak yang dirasakan bukan hanya dampak positif saja, melainkan juga terdapat dampak negatif. Dampak positifnya meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, dan meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran, dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. 3. Peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Banyak pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sebagai pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Hal itu hanya mungkin bisa dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemroses pengolah data, serta penyimpanan data yang diandalkan. Selanjutnya, yang keempat, jenis-jenis mesin peralatan kantor. A. Mesin komputer. Masa sekarang ini banyak kantor yang menggunakan komputer sebagai alat penyokong pekerjaan. Mesin komputer bekerja memakai tenaga listrik dengan kekuatan pengelolaan data yang luas serta bermacam. Komputer sudah mengalami 4 kali perkembangan, antara lain sebagai berikut. 1. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959 tabung vakum. 2. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965 transistor. 3. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971 sirkuit terintegrasi. Yang keempat, komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang microprosesor. B. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi ialah satu di antara mesin kantor yang bertindak sebagai mesin penggandaan. C. Mesin faksimil atau lebih dikenal dengan mesin faks adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya. B. Otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran menyebabkan beberapa pekerjaan kantor menjadi otomatis. 1. Hakikat otomatisasi perkantoran. A. Pengertian otomatisasi perkantoran. Pada dasarnya, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Adapun konsep dari otomatisasi perkantoran sendiri antara lain sebagai berikut. 1. Proses yang terjadi sama seperti dengan proses manufaktur yang selalu mengarah ke otomatisasi. 2. Otomatisasi perkantoran mengalami evolusi dari aplikasi-aplikasi terpisah ke aplikasi yang terencana dan terpadu. 3. Otomatisasi memudahkan menerima dan mengirim informasi. 4. Otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. 5. Otomatisasi perkantoran menjadi pelengkap metode komunikasi tradisional. Akan tetapi, pada dasarnya ada 4 kategori pemakai otomatisasi perkantoran, yaitu sebagai berikut. 1. Manajer, yaitu orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. 2. Profesional, yakni tidak mengelola orang, tetapi menyumbang keahlian khususnya, misal pembeli, wiraniaga, dan
asisten staf khusus, manajer, dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. 3. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat, pegawai administratif melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirim surat. B. Tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran tidak bisa dilakukan secara langsung. Butuh tahapan-tahapan dalam penerapan otomatisasi perkantoran, antara lain sebagai berikut. 1. Tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 2. Transisional. Ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. 3. Transformasional merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi ICT. C. Tujuan otomatisasi perkantoran. 1. Meminimalkan atau penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. 2. Pemecahan masalah kelompok. 3. Pelengkap bukan pengganti. 4. Penggabungan dan penerapan teknologi. 5. Memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. 6. Meningkatkan efektivitas pekerjaan. 2. Manfaat otomatisasi perkantoran. A. Otomatisasi perkantoran ada kaitannya dengan berbagai komponen dalam menangani informasi, dimulai dari input hingga distribusi data. B. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. C. Pemecahan masalah kelompok atau tim. D. Cara OA berdistribusi pada komunikasi ke dan dari manajer membuatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. E. Pelengkap bukan pengganti. F. Sebagai suatu cara komunikasi bisnis. OA bukan tanpa keterbatasan. 3. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran. A. Sistem komunikasi elektronik. B. Sistem kolaborasi elektronik. C. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. D. Sistem pengolahan kantor, office management system. E. Sistem elektronik formal. F. Sistem elektronik informal. 4. Aplikasi otomatisasi perkantoran. A. Pengolahan kata. B. Surat elektronik. C. Voice email. D. Transmisi faksimil. E. Konferensi audio. F. Konferensi video. G. Konferensi komputer. H. Kalender elektronik. I. Video text. J. Image storage dan retrieval. K. Desktop publishing. C. Kantor virtual. Kantor virtual adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan maupun sejenis komunikasi elektronik, misalnya jaringan internet. 1. Definisi kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah pekerja yang berada di dunia internet atau dunia maya di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Kantor virtual merupakan bentuk suatu aplikasi layanan kantor
secara online. 2. Manfaat kantor virtual. 1. Efisien waktu. 2. Efisien tempat. 3. Menghemat biaya pengeluaran. Selanjutnya, yang terakhir 3. Kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Kelebihan kantor virtual. 1. Pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokal dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, serta gaji karyawan. 2. Kantor virtual menggunakan jaringan komunikasi formal. Seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui kantor virtual tercatat secara formal. Adapun kekurangan kantor virtual: 1. Rasa tidak memiliki perusahaan. 2. Takut kehilangan pekerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.